masing-masing zaman itu mempunyai tantangan dan gaya ataupun kebutuhannya sendiri-sendiri. Artinya gaya itu artinya bagaimana histori yang membentuk histori pada zamannya itu sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita lihat terkait dengan masa saat ini, kita mulai melihat ke negara kita ataupun konstelasi secara umum di dunia ini, tetap bahwa apa yang menjadi aset yang dibutuhkan dunia, apalagi dunia saat ini globalisasi, itu merupakan aset yang menjadi daya tarik, yang menjadi bagian untuk diperdagangkan, dan yang kalau tidak hati-hati juga itu akan masuk ke dalam konstelasi politik yang kalau tidak secara hati-hati untuk dalam arti ini menjaga kedamaian dunia, bisa terjadi pergesekan-gesekan itu. Nah, apa pertanyaannya ya? Apa yang kira-kira menjadi aset yang saat ini dunia butuhkan? Ya, asetnya tetap sumber daya yang dibutuhkan terkait dengan industri. Artinya, misal kita lihat bahwa dengan tantangan termasuk perubahan iklim atau climate change, itu kita masuk ke penyediaan hal-hal yang mampu untuk memperbaiki kualitas hidup. Salah satunya penyediaan sumber daya yang terbarukan, termasuk komponen. Kita bicara konsumsi dari sumber daya yang sangat besar, itu salah satunya yaitu alat transportasi. Tadi kan kita lihat ya, kalau pada tahun 19 sekian itu mobil mulai mengalami pertumbuhan, ada demand, kemudian kebutuhan untuk pasokan minyak bumi itu menjadi sentral. Kalau sekarang juga kebutuhan terhadap alat transportasi listrik misalkan. Nah, kalau alat transportasi listrik, komponen yang sekarang yang menjadi jantungnya itu adalah maksud saya yang cukup strategis itu adalah baterai dan komponen untuk di listrik yang nanti untuk menggerakkan. Nah, dari komponen itu nanti kita bisa pilih kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk penyediaan baterai ataupun komponen penggerak kendaraan listrik tadi. Dari kebutuhan dari masing-masing komponen itu disuplai oleh pabrikan-pabrikan spare part misalkan, dan dari pabrikan spare part itu membutuhkan bahan bakunya. Yang bahan bakunya itu ada yang diperoleh setengah jadi, ada yang sama sekali masih dalam bentuk bahan baku mentah. Nah, di sini konsep hilirisasi itu mulai strategis. Kalau dulu beberapa tahun sebelumnya komoditas bahan mentah untuk industri maju, pabrikan di negara Indonesia maju mengambil maksudnya membeli barang mentah. Namun dengan kebijakan kita saat ini mulai mengarah ke hilirisasi di lokal. Artinya barang mentah itu diproses dulu, bukan mentah dikirim langsung. Nah, dengan hilirisasi seperti itu memberi dampak ekonomi di lokal, karena proses pengolahan barang mentah menjadi setengah jadi itu membutuhkan proses kerja dan juga membutuhkan tenaga kerja, di mana proses siklusnya itu memberi dampak perekonomian di dalam negeri. Sehingga kenapa saat ini tentang hilirisasi itu menjadi bagian yang strategis untuk nantinya dari komponen-komponen kunci itu, bagaimana kita juga bisa mengambil peran di saat proses pergeseran kendaraan listrik, maksud saya kendaraan berbahan bakar minyak bumi ke listrik itu, kita mengambil peran di sektor-sektor mana yang juga dapat menggerakkan perekonomian kita secara nasional, dalam kaitannya juga
terhadap kebutuhan global. Dan di situ juga kita harus mempertahankan ketahanan ekonomi dan juga ketahanan hal apa yang terkait dengan kebutuhan global yang yang dibutuhkan untuk kita saat terjadi misalkan krisis, entah itu krisis energi. Kalau krisis energi, makanya krisis energi itu kan terkait dengan krisis energi yang tidak terbarukan, makanya kita harus mengembangkan energi yang terbarukan. Kalau terkait kebutuhan dasar manusia, misalkan pangan, air, itu kan jumlah penduduk dunia semakin bertambah, namun komoditas, maksud saya kebutuhan penyediaan pangan ataupun air, kalau tidak pemanfaatannya dengan optimal, itu akan terjadi kekurangan atau krisis, baik itu pangan atau air. Dan itu terkait juga dengan apa yang kita alami, yaitu climate change atau perubahan iklim. Sehingga kita juga harus melihat dalam kebutuhan global ini bagaimana ketahanan pangan, ketahanan pasokan air, ketahanan penyediaan terhadap energi terbarukan, itu juga menjadi bagian dari ketahanan suatu bangsa.